Jakarta, sahabat RPK. Selamat pagi sahabat RPK dimanapun sahabat RPK berada. Ya, tidak seperti biasanya ya. Kenapa? Karena saya Arthur Tyson hadir di tengah minggu dari sahabat RPK nih, di hari Kamis. Masih dalam rangkaian obsesi tentunya ya. Setelah tadi rekan saya Sarah menemani sahabat RPK, kali ini giliran saya sementara ini karena spesial banget sahabat RPK. Ya, Arthur Tyson, ada Daniel Tanamal di meja operator yang menemani selama 1 jam ke depan di Smart Citizen kali ini, yang kami mau bagikan sebuah informasi topik obrolan yang sangat menarik sekali karena ini menjelang tentunya pergantian tahun juga ya, lalu juga tidak lama lagi Natal sahabat RPK. Di dalam kesempatan ini makanya kami mau mengangkat sebuah topik ini terkait dengan tentunya harus memberikan apresiasi juga ketika ada seseorang yang berhasil melakukan sesuatu layak tentunya untuk diapresiasi begitu ya. Nah makanya kami mau menyoroti apresiasi ya, memberikan apresiasi terkait dengan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo di periode kedua, terutama ini dalam rangka membangun sumber daya manusia dan juga infrastruktur di Timur Indonesia, Papua, sahabat RPK. Nah, untuk lebih jelasnya sudah hadir di studio nih yang mau kita ulas bersama-sama. Ini beliau adalah Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Ada Bapak Frans Ansanai. Selamat pagi Bapak Frans. Selamat pagi para pemirsa RPK. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Wah, luar biasa ya. Ini topik yang tentunya menarik nih Bapak Frans, yang mau kita angkat sama-sama nih di pagi hari ini. Ya. Terutama melihat pemerintahan pusat, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang tentunya memasuki periode kedua. Ya. Begitu ya. Dan banyak terobosan-terobosan, banyak raihan prestasi. Kemudian juga pembangunan terutama pembangunan infrastruktur begitu di beberapa kawasan di Indonesia, terlebih khusus di pembangunan infrastruktur di Papua. Ya. Nah, Bapak Frans sendiri sebagai Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat ini seperti apa nih Bapak Frans? Sudah puaskah? Atau belum, masih kurang gitu? Gimana Bapak? Jadi begini, sebelum saya menyentuh bagian itu, pertama saya ingin katakan begini, bahwa tatkala beliau masih menjadi Gubernur DKI dan bersaing di Pilpres dengan Prabowo, Agustus September kira-kira kita ada pertemuan di Asrama Haji dan saya mengagendakan 1 jam masyarakat Papua bersama dengan Jokowi. Nah, kemudian saya presentasikan 7 poin dan saya bersyukur semua yang disampaikan itu dikerjakan kecuali satu yang belum, yaitu istana. Istana di Papua. Wow. Ternyata ada ya. Artinya beliau ini sebagai presiden itu beliau mendengar gitu. Mendengar apa yang disampaikan untuk kepentingan daerah di seluruh Indonesia, tetapi khususnya di Papua. Nah, percepatan itu salah satu juga yang kemudian hari ini dijawab adalah tentang pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat itu terlaksana. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan 4.000-an kilometer dan sebagainya, itu connecting antara pegunungan dan sampai ke wilayah daerah pelabuhan, dan, infrastruktur bandara dan sebagainya. Nah, artinya saya ingin katakan begini, bahwa kita punya pengalaman dari periode presiden ke presiden, dari periode Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dengan sekian presiden. Tetapi kita baru menemukan ya seorang presiden yang benar-benar muncul dari tengah-tengah masyarakat dan berangkat dari kondisi keprihatinan sehingga mudah menerjemahkan apa yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, terlebih khusus Papua. Nah, kemasan tentang Papua ini beliau konsen sekali. Apapun ceritanya di sana ada letupan-letupan tentang ketidakpuasan terhadap negara akibat masa lalu dan sebagainya, tapi beliau tetap konsen. Nah, prinsip-prinsip seperti yang beliau lakukan ini lama-lama kan membuat
masyarakat Papua semakin mengerti bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini benar-benar memimpin dengan hati dan memahami problematika masyarakat Papua. Nah, walaupun kita menyadari ada perjuangan-perjuangan Papua Merdeka dan sebagainya, tapi beliau tetap fokus. Katakanlah misalnya sekarang Undang-Undang 21 tahun 2001 direvaluasi, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 dengan 20 pasal mengakomodir seluruh kepentingan orang asli Papua di situ. Artinya ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu care terhadap orang asli Papua. Nah, kalau sudah seperti itu kita mau ngomong apa gitu? Kita harus bicara apa? Saya prinsipnya sebagai Ketua Bamus dan juga sebagai salah satu fungsionaris Barisan Merah Putih, saya kira tidak ada alasan kita sebagai bagian dari sebagai warga negara bangsa ini, hari ini kita memiliki seorang presiden yang punya hati yang luar biasa. Di periode pertama memang ada sentuhan pembangunan yang tetap berjalan walaupun banyak tantangan, misalnya pembangunan infrastruktur jalan yang kemudian mengalami korban kemanusiaan dan sebagainya. Tapi di wilayah lain connecting itu jalan terus, misalnya itu di wilayah Lapago, di Mepago kan nyambung terus sampai ke Timika, ke Nabire dan sebagainya. Dan itu sampai ke wilayah Papua Barat. Dan proses infrastruktur tetap jalan. Jadi Papua itu bukan seperti kota Jakarta begitu ya. Ini jauh lebih besar lagi kan. Lebih besar. Betul. Pulau Jawa gitu. Iya. Jadi tantangannya tentunya pasti besar. ada. Karena itu kita merasa kehilangan jika Jokowi tidak bisa programnya dilanjutkan oleh orang lain gitu. Kita merasa kehilangan. Jadi untuk sampai saat ini Papua melihat Jokowi itu adalah seseorang yang memang bisa merealisasikan kesejahteraan bagi rakyat Papua begitu. Antara omongan dan perbuatannya sama gitu. Sejalan. Walaupun ada tantangan, kelemahan di pemerintah daerah karena menerjemahkan apa yang disampaikan oleh presiden itu, pemerintah daerah punya kepentingan politik dan sebagainya. Tapi minimal 70% barang itu udah jalan. Artinya Jokowi tidak punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan dia hanya itu, bagaimana membangun Papua. Jadi sahabat, ini menarik ya Bapak Frans. Jadi sosok Jokowi itu belum tergantikan begitu ya di mata orang-orang Papua ya. Ada ekstrim pernyataan. Kalau Indonesia nggak butuh Jokowi jadi presiden, biar presiden boleh ganti Jokowi ke Papua aja, bangun Papua gitu. Oke, ditahan dulu Bapak Frans. Ini sangat menarik sahabat RPK, dan bagi sahabat RPK yang mau memberikan opini komentarnya juga kami persilakan melalui SMS WhatsApp ke nomor 0815 1843 kali, sekali lagi 0815 1843 kali, atau juga dengan telepon langsung ke 021 8043 kali. Kami akan kembali lagi. Kami harus break sejenak sahabat RPK. Tetaplah bersama dengan Obsesi, obrolan sehat dan berisi. RPK FM Jakarta. Sahabat RPK masih berlanjut. Sahabat RPK Obsesi bagian yang ketiga ini. Untuk saat ini Arthur Tesan, ada Daniel Tanawali Meja Operator yang akan temani sahabat RPK di tengah minggunya. Sahabat RPK edisi Kamis kali ini. Sebelum nanti Sarah akan kembali bersama-sama dengan sahabat RPK ya di pukul 10. Karena saat ini kami mau menyoroti ini mengenai apa yang sudah dilakukan, keberhasilan dari pemerintahan Joko Widodo di periode kedua bagi masyarakat di Papua, sahabat RPK. Bersama di studio sudah hadir ya Bapak Frans Ansanai, Ketua Bamus, Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Kalau tadi Bapak Frans kita bicara soal apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo dari
pertama kali dia menjadi presiden sampai sekarang ini sejalan memang, walaupun tidak langsung terjadi begitu ya Bapak ya, karena ada proses, ada tantangan. Tapi di periode yang kedua memang semuanya terlihat begitu ya. Infrastruktur sudah ada, bahkan masih berproses, masih berjalan pembangunan di sana. Bahkan tadi yang menarik adalah sosok Jokowi itu sendiri belum tergantikan ya. Kalau tidak jadi presiden pun nggak apa-apa, asalkan dia tetap jadi pimpinan daerah begitu di Papua begitu ya. Nah, saya juga mau menyorotinya dari sisi pendidikan nih, Bapak Frans. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak di sana begitu? Apakah sudah setarakah seperti? Karena kan kalau dulu sekali saya ingat pendidikan di Jakarta dengan di Papua tuh jauh berbeda. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, jadi gini. Memang faktor demografi dan geografi Papua itu mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Saya ingat film Denias tuh, ya, betul. Dia jalan dari ribuan kilometer untuk ke sekolah. Dan memang hari ini Papua itu kekurangan guru ya untuk hal itu. Nah, sebetulnya itu bisa diatasi apabila ada sinergitas antara pusat dan daerah. Karena alokasi anggaran lewat Kementerian Pendidikan itu memang cara pengambilannya itu ada mekanisme. Pemberian beasiswa juga ada mekanismenya. Pemberian beasiswa itu ada di pusat. Nah, memang ada ketentuan mendapatkan beasiswa itu harus ada proses yang harus diikuti. Tapi memang lemah ya saudara-saudara saya, dan tidak semua bisa terserap. Tapi harus diakui ya, harus diakui. Tetapi lewat alokasi dana otsus yang dinaikkan terus oleh Presiden di Papua itu pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda Papua dan itu terjadi. Ada sekolah ke luar negeri, ke kota-kota studi lain, dan itu berjalan. Nah, ada yang memang karena tidak lolos seleksi mereka datang kuliah dan kemudian lewat pendekatan-pendekatan mereka juga bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi soal pendidikan memang itu problem yang, karena mendidik manusia bukan kayak robot ya. Iya betul. Jadi proses. Nah itu kita akui, apalagi sekarang ini kekurangan guru. Nah karena itu di Unipa, di Uncen dan di beberapa tempat itu mencoba membedah masalah ini dan diangkat sebagai sebuah persoalan yang harus dijawab di era terjadinya perubahan Undang-Undang 21 yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Karena alokasi pendidikan cukup besar di situ. Nah, kita berharap dengan RPP dan peraturan pemerintah yang dilakukan akan dipacu percepatan pembangunan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, guru dan mengikut sertakan para siswa untuk bisa orang asli Papua bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Ya. Begitu. Karena kan memang kemajuan sebuah negara ataupun daerah ataupun manusianya itu tidak terlepas dari pendidikannya itu sendiri ya Bapak ya. Dan itu menjadi skala prioritas. Karena kita alokasinya itu 30%. Besar. Jadi cukup besar. Iya. Dan kemudian populasi jumlah penduduk Papua kan tidak sebesar itu. Apalagi bukan maksud saya 4 juta kurang itu. Kalau dibagi dari 3 provinsi baru di Papua dan 1 di Papua Barat, maka untuk mendrive orang asli Papua dengan alokasi anggaran itu cukup menurut saya. Jadi ini kan terobosan. Terobosan dalam arti begini. Ini will daripada seorang presiden bahwa perpanjangan Undang-Undang Otsus tahap, bukan perpanjangan, Undang-Undang Otsus itu tidak akan pernah dibilang jilid 1, jilid 2. Tapi anggaran itu ditambahkan, ya. Jadi anggaran di Undang-Undang Otsus periode yang berjalan ini 20 tahun ke depan itu dinaikkan 25,2,5% kalau tidak salah. Besar. Artinya bahwa untuk mendrive pendidikan ke ilmu kita optimis dan saya yakin itu Presiden sudah punya gambaran master plan-nya ya untuk Papua bahwa ya. Papua akan lebih baik. Nah itu yang barangkali saya bisa menjawab bahwa saya optimis
di tangan Jokowi ke depan, pendidikan akan jalan, kesehatan akan jalan dengan baik sepanjang tidak ada gangguan keamanan. Oke. Karena kita tahu bahwa di wilayah-wilayah tertentu itu kan ada kelompok KKB, kelompok teroris Masih yang ada masih ya? bermain. Jadi hal ini juga mengganggu. Tapi ya saya kira lambat atau cepat semua akan teratasi. Karena sikap pemerintah jelas, tegas untuk memberdayakan masyarakat asli Papua, dan tuduhan yang dibilang bahwa pemerintah mengeruk, ambil duit dan sebagainya, saya pikir sepanjang tidak dikelola oleh investasi, tidak akan mungkin gunung jadi emas. Ini persoalan di pengelolaan itu ya. Jadi pengelolaan ini tinggal sharing keuntungan, fokus untuk pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur ke depan kan jauh lebih baik daripada tidak. Karena itu saya sangat optimis kalau Jokowi sangat sayang kepada Papua. Baik. Saya juga mau undang sahabat RPK yang mau bertanya ataupun juga berkomentar, memberikan opininya, boleh sekali sahabat RPK hubungi kami. Line telepon kami buka di 02180444, sekali lagi 02180443 kali, ataupun dengan pesan singkat melalui SMS juga bisa lewat WhatsApp ke nomor 0815 1802 kali 43 kali. Sekali lagi 0815 1802 kali 4-nya 3 kali sahabat RPK. Dan berbicara soal Papua, memang yang paling hangat, paling aktual adalah apa yang terjadi di Papua sana itu PON ya, penyelenggaraan PON dan juga Peparnas 2021 yang PON ke-20 ya di Papua ini yang berjalan sangat baik, walaupun ada sedikit ya itu apa ya cerita-cerita di dalam dunia olahraga begitu kan. Tapi secara garis besar penyelenggaraan PON Bapak lihat dan Peparnas begitu. Saya pikir begini, di seluruh Indonesia kita harus mengakui suksesnya PON itu luar biasa. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Apalagi diselenggarakan di dalam suasana pandemi ya. Suasana pandemi. Dan itu gebiar yang benar-benar eventnya itu sama kayak penyelenggaraan di luar negeri. Ini poin penting yang harus kita pahami bahwa Papua sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Pengelola penyelenggaraan itu anak-anak asli Papua. Berarti tingkat kecerdasan orang asli Papua jika diberi kesempatan membangun wilayahnya tanpa dicurigai pasti lebih maju. Diberdayakan begitu ya. Wow. Jadi PON dan Peparnas itu dua suksesi yang menurut saya karena dukungan presiden gitu loh kepada pemerintah daerah. Dan kebetulan Gubernur Papua concern dan mendukung sehingga kegiatan itu menunjukkan kepada bukan saja Nusantara kita tapi kepada dunia bahwa penyelenggaraan PON itu benar-benar suksesi. Jadi apa yang kita mau ragukan dari seorang Jokowi? Betul. Ada persiapan-persiapan yang kita baca dan ikuti, kemudian terjadi kekurangan duit, dana dan sebagainya, disupport lagi. Kekurangan disupport lagi. Nah, hal-hal seperti begini kan berarti kita bisa melihat kecintaannya presiden terhadap Papua. Dalam penyelenggaraan event akbar yang seperti itu. Betul. Semua kita nonton bagaimana pembukaan penyelenggaraan sampai selesai penutupan, masuk ke Peparnas, pembukaan sampai penutupan, semua berjalan baik. Dan yang paling kita banggakan adalah warga Nusantara, wilayah provinsi lain bisa menjawab bahwa Papua yang selama ini image-nya itu, image-nya mereka Papua yang kolot, tertinggal dan terbelakang, terjawab dengan kehadiran mereka. Ternyata Papua tidak seperti itu. Mereka menjadi saksi begitu ya. Menjadi saksi. Bahkan mau pulang dari sana aja ada sebagian peserta yang nangis. Nggak rela ya. Karena hubungan emosional di dalam penyelenggaraan itu didampingi oleh teman-teman saudara-saudara kami Papua untuk kelancaran mereka.
Saya rasa PON dan Peparnas memang jadi seperti yang Bapak Frans bilang ya, semacam kalau di dunia pemasaran tuh marketingnya Ya, Papua begitu ya. Wow. Dan itu terbukti dengan cerita banyak juga yang nggak rela begitu karena langsung dekat, langsung akrab erat begitu. Dan hubungannya. waktu mereka turun di kota Jayapura dari airport terus beradaptasi dengan Jayapura, kota Jayapura ibu kota provinsi. Ya. Mereka tidak bayangkan kok bisa begini ibu kota provinsi Papua ya. Wow. Bagaikan Hong Kong di waktu malam. Oh. Itulah kelebihan. Aduh, dan kita kapan ke Papua dan tunggu diajak Bapak Frans dulu ya. Iya betul sih, karena apa namanya dengan pembangunan yang tidak berhenti begitu kan, lalu kemudian juga ya kita lihat sendiri buktinya dari PON dan Peparnas itu pembangunan yang dilakukan juga bukan sekedarnya tapi dilakukan dengan serius begitu. Oke, dan itu dikerjakan oleh putra-putra Papua. Putra-putra Papua. Itu menjadi catatan. Oke. Nah, setelah PON dan Peparnas ini sebenarnya ada satu hal yang saya juga mau tanyakan begitu. Karena sebelum PON kan memang terjadi berita kabar-kabar terutama aksi kriminalitas ya oleh KKB begitu yang membuat dari pemerintahan pusat menempatkan sejumlah personil. Tapi nanti Bapak, saya mau tanyakan juga nih, apakah mereka akan stay di sana karena ya itu tadi, aduh nggak rela nih pergi dari Papua atau bagaimana begitu? Tapi nanti ya Bapak ya, karena kita harus break dulu untuk tanda waktu. Dan sahabat RPK juga silakan, ini ada Hendrawan nanti akan kami sapa. Sahabat RPK yang lainnya mau turut serta beropini atau berkomentar dan juga bertanya, kami juga buka kesempatan di 021 8043 kali atau SMS WhatsApp ke 0815 1843 kali. Kita cocokkan dulu tanda waktu yang ada di studio. Di 6.3 RPK FM Jakarta masih berlanjut sahabat RPK. Masih Arthur Tyson di ruang dengar sahabat RPK dan juga Daniel Tanamal di meja operator bersama Bapak Frans Ansanai, Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Ini membahas tentang setidaknya nih dalam 1 tahun terakhir ini apa yang terjadi di Papua yang sudah dilakukan oleh pemerintahan pusat pimpinan Joko Widodo kepada masyarakat Papua, di mana banyak hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh beliau dari sisi infrastruktur, kemudian untuk dunia pendidikan, lalu juga dengan penyelenggaraan PON. Tapi ada satu hal yang tentunya menjadi perhatian seluruh warga masyarakat Indonesia pada umumnya adalah mengenai kondisi keamanan di sana yang sering menjadi sorotan ya Bapak ya. Apalagi kalau saya awali dengan proses pengamanan ketika PON dan Peparnas, Bapak, yang memang menempatkan sejumlah personil TNI, Polri di sana yang dengan jumlah besar begitu. Tapi kan itu untuk PON dan Peparnas. Nah, setelah itu bagaimana? Apalagi dengan Panglima baru, Kasat baru. Nah ini bagaimana nih? Apakah mereka ditarik kembali atau seperti apa informasi yang Bapak Frans miliki? Jadi begini, memang sebelum PON itu ada ancaman. Iya. Ancaman dari KKB dan teroris yang ada di Papua. Iya. Nah, kalau ada ancaman kan negara wajib melindungi warga masyarakatnya yang datang mengikuti PON. Jadi bagi saya itu bukan masalah gitu loh. Artinya orang diancam. Akan menggagalkan dan sebagainya. Tidak terpikir apa nanti jadi seperti dulu ada istilah DOM begitu Bapak? Nah, saya kira pemerintahan Jokowi ini tidak sampai ke sana. Oke. Nah, kemudian karena ancaman itu maka di-drop-lah personil TNI 8.000-an, tapi hanya membackup polisi. Yang bekerja di depan itu polisi. Tetap TNI polisi, itu di belakang untuk menjaga, membackup. Itu sudah SOP-nya seperti itu. Jadi terlalu berlebihan kalau kita menganggap dengan menghadirkan 8.000-an personil TNI, kemudian mereka akan menetap di sana dan sebagainya. Nah, ini kan berlangsung 2 event. Yeah.
event. Tetapi kita juga tahu bahwa di Papua itu memang ada gejolak di wilayah pedalaman. Katakan di Nduga dan Intan Jaya. Ini dua daerah yang memang konflik akibat apa? Persoalannya kan ada investasi di situ yang tidak menghiraukan tentang masyarakat lokal. Nah, investasi itu bisa masuk karena ada rekomendasi dari gubernur untuk kemudian mendapat persetujuan dari pusat. Jadi kalau ada hal seperti begitu, itu urusannya adalah jangan sampai terjadi korban jiwa seperti pemenggalan, penembakan dan sebagainya, maka wajar ada polisi hadir dan di backup oleh tentara. Itu di wilayah pedalaman. Di wilayah perkotaan nggak ada itu. Aman aja, karena itu di Jayapura itu orang bebas, tidak dengan itu. Walaupun ada ancaman dari kelompok underbow-nya Gerakan Papua Merdeka itu namanya KNPB, Komite Nasional Papua Barat. Tapi redup, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya keamanan terjamin. Nah, kalau menuju DOM, Presiden punya sikap dan itu terjadi dengan Panglima baru, Kasat baru, itu kembali kepada pola teritorial yang lama. Semua satgas itu kan dibekukan, ditarik. Jadi kebijakan baru TNI itu tidak seperti yang kemarin. Jadi saya pikir perubahan-perubahan ini tentu bukan berarti tidak sepengetahuan Presiden. Dan itu tepat nggak Bapak Frans, menurut Pak Frans sendiri? Kalau menurut saya tepat. Teritorial yang lama itu kan organik dan non-organik. Kalau non-organik itu kan yang di drop. Kalau organik itu yang memang bertugas di sana. Pak Binsa dan Ramil. Dan mereka lebih dengan masyarakat setempat ya. Nah, jangan juga kita salahkan TNI dan Polri karena mereka ini hanya melaksanakan tugas. Perintah keamanan. Yang kita lihat adalah apakah ada perjanjian eksplorasi, eksploitasi, tambang. Kan ada persetujuan gubernur, ada persetujuan bupati. Pertanyaannya kenapa negara yang disalahkan? Negara kan hanya melindungi investasi. Kenapa? Supaya investasi itu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan daerah. Nah, memang tinggal dibuat aja komitmen saham pemilik lahan wilayah itu berapa persen? Pembagiannya bagaimana? Seperti apa? Kan tidak mungkin batu-batu itu berubah menjadi emas kalau tidak diolah kan? Betul. Sampai kapan? Kita nunggu lihat sampai kapan? Sampai mati pun tidak akan berubah itu. Betul. Kan begitu. Jadi ada sisi-sisi lain yang memang harus dilihat. Yang kedua, asumsi orang bahwa di Papua itu miskin dan melarat. Saya pikir saya juga sependapat ya, tapi perubahan itu kan terus terjadi. Ya, di wilayah pegunungan itu dana otsus itu dibagi, ya kan, kepada warga untuk membangun dirinya. Di wilayah pesisir itu dibuat dalam bentuk program. Nah, mendorong percepatan ekonomi berupa partisipasi masyarakat dengan anggaran-anggaran itu semua berjalan. Tapi kan tidak bisa kemudian kita menjustifikasi bahwa masih banyak orang miskin. Kita bilang memang angka kemiskinan di Papua itu terendah. Gagal kalau dibilang ya. Tertinggi bukan terendah. Tertinggi. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Tapi orang di Papua kan begini. Kemiskinan itu banyak ukuran. Ukuran misalnya rumah tinggal. Prasejahtera 1. Rumah tinggal terbuat dari atap, dinding dan sebagainya, lantai. Prasejahtera dan prasejahtera 1. Nah, kalau soal makan minum, mereka biasa berburu di hutan. Jadi kemiskinan dilihat dari infrastruktur rumah, sebetulnya itu sudah dialokasikan lewat alokasi dana otsus untuk membangun infrastruktur yang tepat guna
layak. kepada masyarakat, rumah, air bersih, listrik, jalan kampung dan sebagainya. Pertanyaannya siapa pelaksananya? Ya pemerintah Daerah harusnya. ya kan? Digelontorkan dana, daerah yang kerjakan. Jadi sebetulnya will pemerintah pusat, kemampuan pemerintah Jokowi itu sudah bagus. Hanya persoalannya bagaimana gayung bersambut di daerah. Jadi memang terutama dengan otsus yang sebelumnya itu ada diindikasi, ada tersinyalir begitu ya, tidak tepat sasaran begitu ya. Makanya terlihatnya kok nggak maju-maju, padahal ya itu tadi balik lagi ke pemerintahan daerahnya seperti apa begitu kan, Ya, penyaluran saya kira itu benar. dana otsus itu sendiri. Oke. Nah dulu kita berpikir begini, daripada pusing-pusing bagi aja, tapi bikin reward dan punishment. Penggunaan salah ya penjarain. Iya dan tegas. Tegas. Jadi dia bisa mengelola, membangun rumahnya, membangun. Kalau nunggu pemerintah yang datang bangun, nanti markup lagi, begini lagi kan, saling curiga mencurigai. Nakal di mana-mana. Betul. Ini ada komentar nih Bapak Frans. Kita sapa dulu. Hendrawan di Jakarta. Selamat pagi RPK. Saya ikut berkomentar. Kesejahteraan dan kemakmuran bagi saudara-saudara kami di Papua sangat penting bersamaan dengan pembangunan jalan di wilayah Papua, karena kami lihat mereka begitu menderita di masa lalu sampai saat ini. Semoga pemerintah khususnya Papua bisa segera menyembuhkan luka hati dan jiwa mereka untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain. Karena masyarakat Papua ketakutan adanya jalan dibangun untuk siapa begitu ya. Mereka berpikir untuk investor-investor yang justru tidak melibatkan masyarakat Papua secara keseluruhan. Itu pandangan batin saya. Semoga yang bertugas di Papua diberi keselamatan dan kesuksesan. Bravo juga untuk TNI Polri. Mau dikomentari? Boleh. Saya kira kita harus optimis. Dengan terbukanya jalan, itu maka membuka ruang-ruang gelap menjadi terang. Komunikasi keluar jalan bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, artinya kita harus akui begini. Masyarakat lokal akan selalu tertinggal dari masyarakat yang pendatang. Kita bisa lihat di Kalimantan sama, suku Dayak juga begitu, suku Sasak misalnya di Kali Sumatera dan sebagainya. Nah di Papua pun juga sama. Tetapi kalau kita melihat daerah-daerah tertentu, misalnya di Manokwari jalan sampai ke Oransbari dan sebagainya, itu ekonomi masyarakat di bertumbuh karena jalan dan perkebunannya dan pertaniannya bisa tersalurkan dan dia punya ekonomi bagus. Artinya kita tidak bisa melihat satu sisi kemudian kita menjustifikasi seperti demikian. Ya, bahwa sisi lain itu ada hasil yang positif dengan terbukanya sarana-sarana itu. Saya kasih contoh, ada jalan trans dari Papua, Trans Jayapura ke Wamena. Nah itu kalau menggunakan pesawat biayanya mahal. Tapi dengan adanya itu ada truk-truk dan mobil-mobil mengangkut sampai kebutuhan Bahama itu bisa sampai ke sana dalam berdagang bagi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Jadi kebutuhan jalan itu memang sangat penting supaya membuka isolasi dan masyarakat yang tadinya harus berjalan berkilo-kilo mereka bisa menggunakan transportasi apa adanya, bisa membelanjakan apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemiskinan ya kita akui ada. Jakarta pun masih ada kemiskinan. Jawa pun ada kemiskinan. Betul. Memang indikatornya lebih tinggi di Papua, tapi itu merupakan PR dan saya kira Presiden sangat concern. Oke, baik. Kita kembali harus break sejenak sahabat RPK dan nanti akan kami sapa juga, ada beberapa tensi yang sudah kami terima. Sekali lagi silakan bagi sahabat RPK yang mau turut berkomentar atau beropini bisa hubungi kami melalui telepon 0218.043 kali atau SMS juga bisa, WhatsApp juga bisa ke 0815-1800444. Kami akan kembali lagi, lanjut lagi di segmen terakhir. Jadi tetaplah bersama dengan 96,3 RPK FM Jakarta. This is 96.3 FM, Balita Kasih.
96,3 RPK FM Jakarta. Kita lanjut lagi dan ini segmen yang terakhir sahabat RPK bersama Bapak Frans Ansanai, Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebelumnya kita sapa dulu, ada beberapa atensi dari sahabat RPK yang sudah menghubungi kami melalui SMS atau WhatsApp ini ya di 08151843 kali. Ada Pak Robert di Jakarta. Saya senang saudara-saudara di Papua juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia. Saya mau tanya, apakah gerakan-gerakan milisi kelompok bersenjata yang masih ada sampai saat ini memang juga aspirasi dari sebagian daerah-daerah tertentu di Papua? Terima kasih. Ini yang pertama, nanti sekaligus juga seterusnya nih dari 083812 sekian. Saya mendengar pemerintah akan kembali melakukan pendekatan dan dialog untuk pemerintah. Dialog itu dengan masyarakatnya, bukan pejabatnya. Sampai kapanpun kalau dialog cuma dengan pejabat, masalah tidak akan selesai. Karena begini ya, pejabat tinggal di kota, masyarakat di kampung. Percuma dialog yang dilakukan. Oh, ini dari Andi Indrasmoro di Depok. Ini dua tanggapan yang menarik nih Bapak Frans. Yang pertama itu mengenai KKB begitu ya, apakah memang juga aspirasi dari sebagian daerah-daerah tertentu. Lalu yang kedua ini soal pendekatan secara dialog yang hanya ke pejabat begitu ya, seharusnya ke masyarakat langsung begitu. Silakan Bapak Frans. Ya, jadi begini, tadi yang masalah kelompok KKB dan separatis dan sebagainya itu kita harus runtut ke belakang bahwa itu peristiwa masa lalu yang ada sebagian ingin pisah dari Indonesia. Tetapi berkembang kemudian gerakan kriminal itu akibat daripada pembiaran atau bukan, kemajuan yang belum tercapai di wilayah-wilayah tertentu. Oh, berarti ada ketidaksemarataan begitu ya? Pemerataannya belum. Katakan di wilayah pegunungan itu misalnya Nduga, Intan Jaya, Puncak dan sebagainya. Karena geografi yang cukup susah. Iya. Nah, terjadi kontak-kontak senjata ya karena pembangunan kan harus dilaksanakan dan mereka menggunakan senjata. Itu juga menjadi soal. Nah, dengan revisi Undang-Undang Otsus ini itu akan menjadi provinsi tersendiri. Nah, itu kemudian akan lebih mudah percepatan pembangunan di wilayah provinsi. Katakan wilayah Intan Jaya itu masuk wilayah provinsi Mepago, Nduga itu masuk wilayah provinsi Lapago. Lapago itu pegunungan tengah, Mepago itu provinsi Papua Tengah. Artinya dengan adanya provinsi baru melokalisir percepatan pembangunan jauh lebih cepat. Oke. Jadi saya kira itu KKB dan sebagainya itu akan mudah, mereka akan karena lebih fokus pemerintah juga ya. Ya, kalau provinsi besar itu diurus susah gitu. Iya, penjangkauannya salah satunya ya tentang. Nah, kemudian kenapa saya katakan itu akan berjalan dengan baik dan ini bukti daripada konsep nawacitanya Presiden secara nasional dan khusus Papua. Perubahan-perubahan regulasi, undang-undang mendorong percepatan. Kalau tanpa itu kan tidak mungkin orang mengerjakan kan. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita harus dukung dan keberhasilan ini harus dilaksanakan. Kamtipmas itu harus terjamin, polisi terdepan, tentara membackup, dan kebijakan Panglima yang baru dan Kasat yang baru kan jelas. Polisi tetap sebagai pemegang peranan di depan, TNI, Satgas-Satgas yang baru ditarik, organik tetap melaksanakan tugas di daerah paling bawah. Dengan demikian tidak menimbulkan ketakutan bagi warga, tetapi membangun rasa humanisme kebersamaan untuk mengubah situasi. Dan biasa TNI Polri menjadi jembatan menyampaikan keluhan rakyat kepada pemerintah daerah. Nah, memang salah satu kelemahan adalah pejabat-pejabat orang asli Papua ini barangkali perlu mendapatkan wawasan yang lebih maju lagi karena keterbatasan informasi kan bisa saja. Betul. Jadi bagi saya optimis dengan program Nawacita Presiden. Walaupun ada KKB, walaupun ada gerakan di luar negeri, ada gerakan di Pulau Kecil, Nauru dan sebagainya,
untuk mengganggu konsentrasi pembangunan di Papua. Dengan kehadiran Jokowi, rakyat Papua lebih percaya kepada presiden dan negara ini. Nah, kalau begitu bagaimana dengan dana otsus nantinya nih yang akan kalau boleh dibilang diatur begitu lewat badan khusus yang nanti ada di bawah wakil presiden? Ya, jadi begini, Undang-Undang Perubahan Revisi Undang-Undang 21 menjadi nomor 2 tahun 2021 itu sudah masuk di dalam bahwa ada badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden. Iya. Tetapi itu kan tetap bertanggung jawab kepada presiden. Oke. Jadi kepada negara, pemerintah. Negara, ya. Kenapa harus itu ada? Supaya ada jelas nyata lex spesialisasi spesialis untuk menggrade perubahan itu. Dulu kan tidak ada. Kita dulu 2003, 2004 kita teriak zamannya presiden sebelumnya, bentuk badan pemberdayaan otsus. Kan tidak ada juga. Oh, oke. Jadi tertunda lama ya? Lama. Dia malah bentuk namanya UP4B. Unit Percepatan Pembangunan Papua. Nah, dia bentuk lagi namanya di setiap instansi itu ada unit-unit begitu. Ya enggak bisa. Ya, kalau badan khusus kan dia punya legitimasinya berbeda ya. Dulu kita bicara tentang partai lokal. Ya. Tidak disetujui. Sekarang disetujui kursi pengangkatan sampai kabupaten. Orang asli Papua boleh menjadi legislator di kabupaten. Dan saya salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi permohonan untuk pengangkatan kursi otsus hari ini dipakai sampai ke kabupaten kota di dalam Undang-Undang Revisi yang 21. Oke. Saya puas bahwa perjuangan kita menghasilkan putra-putra Papua di kabupaten kota secara adat mereka akan bicara, loh ini saya punya lahan, saya punya tempat. Betul. Kau bangun ikut saya gitu loh. Artinya partai politik tidak lagi mendominasi segmen politik untuk bicara tentang Papua. Karena selama ini orang Papua kalah di dalam persaingan karena nggak punya duit. Perjuangan ini kita lakukan. Dan saya ikut membiayai bersama salah satu tokoh namanya Bapak Ramses Ohe. Oke. Beliau sekarang anggota dari parlemen ini. Nah, persoalannya adalah partai politik tidak jujur mau membuka bahwa harus ada fraksi khusus tentang Papua. Orang asli Papua lewat kursi pengangkatan. Ini yang membuat masalah. Oke. Partai politik masih menguasai dengan hitungan-hitungan dan sebagainya. Nah, kami lagi mendorong supaya ke depan gubernur harus tegas mengeluarkan pergub bentuk fraksi. Salah satu wakil duduk sebagai wakil daripada DPRP di sana, DPRD. Seperti yang sekarang ada di Papua Barat. Karena memang Papua ini unik ya Bapak ya, unik dan istimewa begitu. Istimewa dalam hal karena begitu banyak hal-hal yang tidak ada di daerah-daerah lain begitu kan. Iya, jadi persoalannya itu. Dulu kan undang-undang otsus kan bahwa itu super body. Iya. Zamannya Ibu Megawati jadi presiden oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Super body gimana? Itu undang-undang negara Republik Indonesia kok. Kan kita hanya butuh untuk menggrade orang Papua maju. Nah, sekarang Jokowi membuka keran. Dengan program Nawacita. Jadi bagi saya Jokowi dengan program ini harus kita dukung. Apalagi dia melanjutkan pembangunan dengan tetap mempertahankan undang-undang otsus dan menaikkan dana otsus. Sehingga ini menjadi satu kepercayaan dari masyarakat Papua. Dana otsus yang diturunkan di jilid 2 ini akan ikut membuat kesejahteraan orang Papua untuk mengeliminir gerakan separatisme dan gerakan Papua Merdeka. Ketika masyarakat atau rakyat sejahtera, dia nggak akan bicara tentang hal itu. Betul. Oke. Wow, ini sangat menarik sekali, tapi sayangnya kita sudah ada di ujung perjumpaan, Bapak Frans. Mungkin sebagai penutup, closing statement, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, closing statement saya adalah bahwa mari kita mendukung kebijakan Nawacita Presiden Jokowi, dan kita rakyat Papua dan bangsa Indonesia pada umumnya sudah merasakan
apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya mungkin kita berharap di periode yang akan datang harus ada perubahan-perubahan di tingkat legislasi, di legislator di DPR RI. Kalau dimungkinkan Jokowi menambah kepemimpinan, ya puji Tuhan. Iya. Karena kita belum menemukan itu. Walaupun sekarang kita melihat bahwa ada gubernur-gubernur yang cerdas. Iya. Misalkan DKI, Anies Baswedan itu punya tren yang naik. Jawa Tengah, Ganjar. Jawa Barat, Ridwan. Ya kita juga melihat mereka punya tren yang baik. Ya misalkan nanti terjadi tidak bisa diperpanjang, ya mereka ini kita harapkan bisa melanjutkan program Nawacita ini. Iya betul. Ya kan? Karena ya adalah hal yang baik ya, sesuatu yang sudah baik berjalan dilanjutkan begitu ya. Bukan malah diganti begitu ya. Terutama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan khususnya untuk warga Papua. Baik, terima kasih banyak Bapak Frans atas waktunya. Dan demikian tadi sahabat RPK, obrolan yang sangat menarik di segmen Smart Boleh Citizen. saya tambah sedikit? Silakan Bapak, hanya beberapa detik saja. Ya, saya sebagai masyarakat Papua, saya mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir sebagai pihak keamanan Fair. untuk menjaga pembangunan yang berjalan di tanah Papua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Frans. Dan ya ini akhir dari saya Arthur Tessen dan juga Daniel Tanamal menemani sahabat RPK dari pukul 9 sampai pukul 10, dan setelah ini rekan saya akan kembali lagi ya, Sarah, masih dalam rangkaian Obsesi, Obrolan Sehat dan Berisi. Dan stay tune on 96.3 RPK FM Jakarta. We satisfy